Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ninyoman Ayu Yastiti dari Subkomite Keselamatan Pasien RSAB Harapan Kita. Hari ini mendapat tugas dari Panitia Orientasi Pegawai Baru untuk menyampaikan topik tentang pasien safety. Hari ini saya mengambil judul Keselamatan Pasien dalam Rumah Sakit. Nah, apa yang dimaksud dengan keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Sistem tersebut meliputi asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan hal-hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Adapun tujuan dari sistem keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 adalah untuk mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh karena kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Adapun prinsip dari keselamatan pasien adalah pasien harus bebas dari HAM atau cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari cedera yang potensial akan terjadi. Yang dimaksud dengan HAM di sini adalah penyakit, cedera fisik atau sosial atau psikologis, cacat, kematian, dan lain-lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, mengapa keselamatan pasien dianggap sangat penting untuk dilaksanakan di rumah sakit? Kalau kita perhatikan grafik yang tertera di depan ini, kita ketahui bahwa dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan teknologi di bidang pelayanan medis makin lama sangat pesat makin majunya. Hal positif akibat dari peningkatan ilmu pengetahuan teknologi di bidang pelayanan medis adalah populasi menua yang semakin meningkat. Jadi harapan hidup orang banyak menjadi semakin meningkat. Tetapi selain itu ada juga hal negatifnya. Ternyata resiko klinis didapatkan juga semakin meningkat. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ternyata keselamatan pasien dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan ini tentu saja berbahaya oleh karena akan meningkatkan litigasi atau masalah hukum, di mana tuntutan-tuntutan pasien terhadap rumah sakit dari tahun ke tahun makin meningkat akibat keselamatan pasien yang diabaikan. Data insiden keselamatan pasien di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah didapatkan 134 juta pasien per tahun yang mendapatkan bahaya akibat pelayanan rumah sakit yang tidak aman, yaitu sekitar 2,6 juta per tahun pasien berakibat kematian akibat dirawat di rumah sakit. Sedangkan di negara yang berpenghasilan tinggi, diperkirakan terdapat 1 dari setiap 10 pasien yang mendapatkan bahaya saat menjalani pengobatan di rumah sakit. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, pada tahun 2019 mulai mencanangkan adanya World Patient Safety Day, di mana slogannya adalah tidak boleh seorang pun mendapatkan bahaya ketika sedang menjalani pelayanan di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasien yang mendapatkan tambahan penyakit justru saat menjalani pelayanan di rumah sakit. Insiden yang terjadi pada pasien sebenarnya bisa dihindari kurang lebih hampir 80% kasus yang dapat dicegah apabila kita semua menerapkan budaya keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien adalah
integritas perilaku individu dan organisasi yang didasari keyakinan dan nilai untuk meminimalkan kondisi yang menyebabkan bahaya pasien secara terus-menerus. Pada tahun 2004, WHO memimpin gerakan keselamatan pasien dengan membentuk World Alliance for Patient Safety. Hal ini diikuti oleh negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia, di mana Indonesia pada tahun 2009 mengeluarkan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 4, di mana keselamatan pasien wajib dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit. Dan berdasarkan Permenkes RI nomor 11 tahun 2017, khususnya pasal 8, berbunyi, setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien yang bertujuan untuk mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Ini adalah gambaran workshop patient safety yang pertama kali dilakukan di RSAB Harapan Kita, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 April 2008. Pada kesempatan kali ini, hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan adalah mengenai 6 sasaran keselamatan pasien dan insiden keselamatan pasien. Adapun yang dimaksud dengan 6 sasaran keselamatan pasien adalah yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar, kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, tiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, empat, kepastian tepat sisi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, lima, mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan yang keenam adalah mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh. Saya mulai dengan penjelasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Untuk identifikasi pasien bisa dilakukan secara verbal dan visual, yaitu menggunakan minimal 2 identitas pasien. Khusus di RSAB Harapan Kita, berdasarkan SOP telah disepakati bahwa kita semua harus melakukan identifikasi pasien dengan satu, menanyakan nama lengkap pasien, yang kedua, menanyakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pasien. Hal yang perlu diperhatikan pada saat mengidentifikasi pasien, jangan menyebutkan nama atau menanyakan apakah nama pasien sudah benar. Sebaliknya, minta pasien untuk menyebutkan namanya. Jadi di sini harus menggunakan kalimat tanya yang terbuka. Bisa ditanyakan, tolong sebutkan nama lengkap ibu atau bapak atau anak ibu. Seperti itu. Kemudian tolong sebutkan juga tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak ibu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi pastikan bertanya dengan menggunakan kalimat terbuka. Nah, kapan pasien harus diidentifikasi? Pertama, yaitu sebelum melakukan tindakan intervensi atau terapi. Misalnya pada saat pemberian obat, darah, produk darah, maupun terapi radiasi. Yang kedua, yaitu sebelum dilakukan tindakan. Misalnya, memasang jalur intravena atau hemodialisis. Ketiga, sebelum dilakukan tindakan diagnostik. Misalnya, mengambil darah dan spesimen lab, tindakan radiologi diagnostik, dan sebagainya. Keempat, sebelum menyajikan makanan pada pasien. Hal-hal ini harus diperhatikan dan harus selalu diingat. Sebelum melakukan tindakan ini, pasien harus diidentifikasi dengan baik. Seringkali terjadi kesalahan identifikasi pasien. Berbagai keadaan yang dapat membuat identifikasi pasien tidak benar, misalnya, satu, pasien dalam keadaan terbius, atau pasien mengalami disorientasi, tidak sepenuhnya sadar, dalam keadaan koma, atau bayi baru lahir yang tidak segera diberi nama.
Bisa juga saat pasien berpindah tempat tidur atau berpindah kamar tidur, berpindah lokasi di dalam lingkungan rumah sakit, atau terjadi disfungsi sensoris maupun pasien yang lupa identitas diri, misalnya pada pasien-pasien jiwa dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang meningkatkan komunikasi yang efektif. Ruang lingkup sasaran keselamatan pasien yang kedua ini ada 3, yaitu yang pertama, komunikasi lisan dan atau telepon di antara PPA, yang kedua tentang pelaporan hasil kritis, dan yang ketiga tentang serah terima pasien. Untuk teknik komunikasi lisan atau via telepon dikenal ada 2 teknik, yaitu dinamakan teknik TBAK dan teknik SBAR. Untuk teknik TBAK dipakainya adalah pada saat menerima instruksi dokter secara verbal, per telepon atau lisan. Bisa juga digunakan saat menerima telepon yang melaporkan hasil kritis. Adapun cara dari penggunaan teknik TBAK ini adalah petugas yang menerima instruksi verbal, pertama yang dilakukan adalah T, tulis, yaitu input atau ketik pesan di CPPT pasien. Di sana dituliskan tanggal dan jam pesan diterima, kemudian instruksi yang didengar dari dokter atau DPJP, dan yang patut diperhatikan, khusus untuk pemberian obat, dosis, waktu, dan cara pemberian harus spesifik. Untuk istilah yang sulit atau obat dengan kategori LASA, look alike, sound alike, pemberian pesan harus mengeja kata tersebut per huruf sesuai dengan fonetik alfabet. Kemudian BA, yaitu bacakan. Jadi, si penerima pesan membacakan kembali untuk mengecek kebenaran pesan yang dituliskan. Selanjutnya, K adalah konfirmasi, di mana dokter pengirim pesan harus mengkonfirmasi catatan pesan yang diketik oleh penerima pesan sebagai tanda persetujuan dalam waktu 1 kali 24 jam. Selain itu ada teknik SBAR. Nah, kapan dipakai teknik SBAR ini? Teknik SBAR ini dipakai saat perawat melaporkan kondisi pasien atau hasil laboratorium yang kritis. Selain itu juga dipakai saat serah terima pasien atau saat operan jaga. Ya. Ini adalah contoh penggunaan teknik SBAR. Ya. Yang kedua tentang pelaporan hasil kritis. Jadi semua pemeriksaan laboratorium radiologi diagnostik jantung dan PO-CT mempunyai nilai-nilai kritis yang telah ditetapkan. Peraturannya adalah rentang waktu pelaporan hasil kritis yang ditentukan harus kurang dari 30 menit dilaporkan. Mulai dari hasil itu diverifikasi oleh PPA yang berwenang di unit pemeriksaan penunjang diagnostik. Yang ketiga adalah tentang serah terima pasien. Ada berbagai macam jenis serah terima pasien. Untuk jenis serah terima yang berbeda dapat menggunakan metode formulir dan alat yang berbeda. Misalnya serah terima pasien dari ruangan ke OK, atau serah terima pasien dari IGD, ICU, NICU ke OK. Ada juga serah terima pasien antara ruang rawat inap, atau serah terima pasien antara PPA atau profesi pemberi asuhan. Ini masing-masing ada SPO-nya tersendiri. Patut diperhatikan bahwa lembar serah terima pasien harus dilengkapi dengan nama dan tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima pasien, disertai keterangan tanggal dan waktu pelaksanaan serah terima dilaksanakan. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah tentang peningkatan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai.
Obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi atau high alert medication adalah obat yang beresiko tinggi menyebabkan bahaya bermakna pada pasien jika obat digunakan secara salah. Ada tanda khusus untuk obat-obat high alert medication. Untuk di RSAB harapan kita, ada stiker kotak berwarna merah yang ditempel di depan kemasan obat yang menandakan bahwa obat tersebut adalah termasuk kategori golongan obat high alert. Obat-obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi ada berbagai macam. Misalnya untuk obat resiko tinggi seperti insulin, heparin, dan obat-obat sitostatika. Selain itu, obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi juga obat-obat yang termasuk dalam kategori norum atau LASA. Jadi obat-obat yang nama obat rupa mirip atau look alike, sound alike. Misalnya Otopen dan Otopan. Jadi ini kedengarannya mirip, padahal sebenarnya dua obat ini sangat berbeda, di mana Otopen ini adalah obat tetes telinga, sedangkan Otopan adalah obat untuk penurun demam. Jadi obat-obat seperti ini masuk kategori obat-obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Selain itu, ada elektrolit konsentrat yang juga patut diwaspadai, misalnya KCl yang lebih dari 1 mg per mililiter atau NaCl yang lebih dari 0,9% atau MgSO4 yang lebih dari 50%. Jadi semua obat-obat kategori high alert ini sudah ada daftar yang resmi di rumah sakit kita. Pada prinsipnya yang harus diperhatikan pada saat kita akan memberikan obat-obat high alert ini harus ingat bahwa menggunakan prinsip 7 benar dan double checking. Sasaran yang keempat adalah tentang kepastian tepat sisi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Protokol umum dari tindakan operasi adalah yang pertama, harus dilakukan proses verifikasi praoperasi atau pada tindakan-tindakan prosedur invasif. Harus selalu dilakukan verifikasi sebelum dilakukan tindakan. Yang kedua, pastikan sudah dilakukan penandaan sisi operasi di ruang rawat yang melibatkan pasien dan dilakukan oleh dokter operator atau dokter asisten yang akan melakukan tindakan operasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada proses time out yang dilakukan sesaat sebelum operasi atau prosedur invasif dimulai. Untuk penandaan lokasi operasi, ini khusus untuk operasi-operasi pada organ yang memiliki dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Misalnya operasi telinga, telinga kiri, telinga kanan, atau kaki kiri, kaki kanan, seperti itu ya. Itu harus dilakukan penandaan lokasi operasi. Selain itu, organ-organ yang mempunyai struktur multiple seperti operasi pada jari tangan dan kaki, atau organ-organ yang multiple level seperti operasi pada tulang belakang, itu juga harus dilakukan penandaan lokasi operasi. Penandaannya adalah menggunakan spidol khusus, yaitu untuk skin marker. Dan berdasarkan SPO yang telah disepakati di rumah sakit kita, tanda yang digunakan adalah tanda strip. Persis atau tepat digambarkan pada lokasi tempat insisi pertama akan dilakukan oleh operator. Dan ingat, yang menandai lokasi operasi hanya boleh dilakukan oleh operator. Ini adalah formulir set marking yang juga harus ditandai oleh operator atau boleh juga asisten operator apabila asisten tersebut sudah diberi kuasa penuh untuk melakukan operasi seluruhnya oleh operator atau DPJP.
Dan ini adalah contoh formulir di kamar operasi yang harus dilengkapi sebelum tindakan operasi atau juga setelah tindakan operasi selesai. Jadi di sini ada check in, sign in, time out, sign out, dan check out. Nah, ini harus diisi lengkap pada pasien-pasien yang akan menjalani tindakan operasi. Mulai dari pasien masuk di kamar persiapan sampai pasien keluar dari kamar operasi dan hendak ditransfer ke ruang perawatan selanjutnya. Sasaran yang kelima adalah tentang pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ini adalah cara cuci tangan dengan menggunakan sabun. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah paham betul ya, tentunya harus paham tentang cara-cara cuci tangan yang benar sesuai standar WHO. Jadi cuci tangan bisa menggunakan sabun atau juga bisa menggunakan hand rub. Tekniknya sama persis, hanya saja waktu yang dibutuhkannya berbeda ya. Kalau menggunakan sabun atau hand wash membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 60 detik, sedangkan untuk apabila kita cuci tangan menggunakan hand rub butuh waktu yang lebih pendek, yaitu sekitar 20 sampai 30 detik. Nah, ini hanya sekedar mempermudah apabila mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum hafal cara mencuci tangan secara benar sesuai standar WHO. Jadi ada jembatan keledainya, yaitu tepung, selaci, puput. Yaitu pertama, itu telapak tangan, pung itu punggung tangan, sela itu sela-sela jari, kemudian pungnya lagi punggung jari, kemudian punya lagi sekeliling ibu jari putar-putar, dan terakhir kuku dan ujung jari ya. Jadi tepung, selaci, puput gitu ya. Ini hanya jembatan keledai apabila Bapak Ibu ada yang belum hafal urutan-urutan teknik mencuci tangan yang benar sesuai standar WHO. Nah, kapan cuci tangan sesuai standar WHO itu dilakukan? Jadi ada 5 momennya untuk hand hygiene ini. Yang pertama adalah sebelum menyentuh pasien. Ya, jadi kita harus cuci tangan dengan baik. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah menyentuh cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah menyentuh pasien. Dan kelima, sesudah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Jadi, itu adalah momen di mana kita harus melakukan cuci tangan dengan baik dan benar sesuai standar WHO. Sasaran yang terakhir adalah sasaran ke-6, yaitu mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh. Untuk penilaian resiko jatuh, dibedakan antara pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Di mana pasien rawat jalan, kita gunakan Modified Get Up and Go Test. Sedangkan untuk pasien rawat inap, penilaian resiko jatuh pasien pada anak-anak dinilai dengan menggunakan skala Humpty Dumpty, pada pasien dewasa menggunakan skala jatuh Morse, dan pada pasien geriatri atau pasien yang usianya di atas 60 tahun, penilaian resiko jatuhnya menggunakan formulir khusus untuk penilaian resiko jatuh pasien geriatri. Hal yang perlu diingat bahwa oleh karena RSAB harapan kita, yaitu rumah sakit anak bunda ya, yang dominan pasiennya adalah anak-anak dan ibu hamil, jadi SOP panduan pencegahan jatuh di rumah sakit kita menyebutkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun dan ibu hamil
semuanya dikategorikan resiko tinggi jatuh. Jadi ini otomatis bahwa semua anak di bawah usia 12 tahun dan ibu hamil tidak perlu dinilai kategorinya menggunakan skala yang seperti disebutkan tadi, tetapi otomatis langsung dimasukkan dalam kategori pasien resiko jatuh yang tinggi, sehingga patut dilakukan intervensi untuk pencegahan jatuh. Adapun pencegahan jatuh untuk pasien dirawat jalan, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, harus selalu ada pendamping pasien, baik pada saat pasien itu duduk maupun pasien sedang beraktivitas. Misalnya pada anak-anak sedang bermain di area permainan, harus selalu didampingi oleh orang dewasa atau orang tua pasien. Kemudian yang kedua, jangan pernah meninggalkan pasien seorang diri. Jadi pasien harus selalu didampingin ya. Dan yang ketiga, apabila pasien menggunakan kursi roda, pastikan kursi roda posisinya terkunci saat pasien sendiri atau misalnya sedang menunggu panggilan dokter. Pastikan kursi roda pasien dalam posisi terkunci. Sedangkan untuk pasien dirawat inap, pencegahan jatuh pasien adalah dengan cara yang utama, pastikan pagar pengaman tempat tidur terpasang dengan benar. Jadi, pagar pengaman tempat tidur di kiri kanan pasien harus selalu terpasang dengan baik dan benar pada saat pasien berada di tempat tidur. Yang kemudian, pasien dilarang beraktivitas di luar tempat tidur. Sebisa mungkin pasien diusahakan selalu berada di tempat tidur yang pagar pengamannya terpasang dengan baik. Apabila pasien membutuhkan pergi ke kamar mandi untuk mandi atau ke toilet, harus selalu ada pendamping pasien. Jadi, jangan biarkan pasien seorang diri pergi ke kamar mandi atau ke toilet. Itu adalah cara-cara pencegahan jatuh pasien di ruang rawat inap. Sekarang saya lanjutkan perihal insiden keselamatan pasien. Jadi yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat atau berpotensi mengakibatkan HAM. Tadi sudah disebutkan tentang HAM ya. Jadi HAM itu adalah penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak boleh terjadi. Adapun jenis dari insiden keselamatan pasien ini adalah KPCS, kondisi potensial cedera signifikan, KNC, kondisi nyaris cedera, KTC, kondisi tidak cedera, KTD, kondisi tidak diharapkan, dan kejadian sentinel. Saya awali dengan KPCS, kejadian potensial cedera signifikan. Apa yang dimaksud dengan KPCS? Jadi KPCS itu adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Contohnya misalnya, alat defibrilator ini yang sangat penting untuk menyelamatkan jiwa pasien, tersedia di IGD, tetapi ternyata kondisinya rusak. Nah, ini tentu saja potensial untuk menyebabkan cedera signifikan apabila ternyata sewaktu-waktu ada pasien yang membutuhkan alat defibrilator, tetapi alatnya rusak. Nah, ini adalah salah satu contoh KPCS atau kejadian potensial cedera signifikan. Yang kedua, KNC, kejadian nyaris cedera. Ini maksudnya adalah insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien. Misalnya, ada perawat hendak memberikan obat yang salah pada pasien. Jadi dia tidak sengaja akan memberikan obat, tetapi obat itu salah pada pasien.
Untungnya pada saat akan memberikan obat, diketahui dan diingatkan oleh teman perawat lainnya, sehingga pasien tidak jadi menerima obat yang salah. Nah, ini juga sudah termasuk insiden keselamatan pasien, khususnya kategori KNC. Jadi, kejadian nyaris cedera. Semua kejadian insiden keselamatan pasien harus dilaporkan ke subkomite keselamatan pasien, ya, baik itu KPCS maupun KNC, apalagi KTC, KTD, dan Sentinel. Jadi semuanya harus dilaporkan ke subkomite keselamatan pasien. Jadi kalau kita lihat untuk KNC ini kan seolah-olah belum terjadi dan pasien belum terpapar sesuatu. Meskipun begitu, untuk pembelajaran agar peristiwa ini tidak terulang kembali, peristiwa-peristiwa ini harus dilaporkan, ya. Yang ketiga adalah KTC, kejadian tidak cedera. Ini di sini adalah insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien, tetapi belum menyebabkan cedera. Dapat terjadi karena dalam tanda kutip keberuntungan. Jadi misalnya pasien menerima suatu obat, padahal obat itu sebenarnya merupakan obat yang kontraindikasi pada pasien itu. Tetapi untungnya tidak timbul reaksi obat, gitu ya. Artinya pasien sudah terpapar, tetapi pasien selamat. Nah, ini masuk kategori KTC, ya, kejadian tidak cedera. Selanjutnya ada KTD, kejadian tidak diharapkan. Nah, di sini insiden keselamatan pasien sudah berakibat atau menyebabkan cedera pada pasien. Misalnya saja, pasien dirawat dengan demam berdarah, tetapi kemudian dalam masa perawatannya, di ruang perawatan pasien jatuh dari tempat tidur, akhirnya ada luka memar di dahi. Nah, itu masuk kategori KTD, gitu ya. Jadi, ada insiden dalam perawatan yang sampai menyebabkan cedera pada pasien. Ini tentu sangat tidak diharapkan, ya. Yang paling parah adalah kejadian sentinel, yaitu insiden keselamatan pasien yang menyebabkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang bersifat sementara atau reversibel yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya. Misalnya di sini adalah operasi amputasi pada kaki yang salah. Nah, ini disebut dengan kejadian sentinel, ya. Tentu saja hal ini sangat-sangat harus dicegah atau dihindari agar tidak pernah terjadi di rumah sakit kita. Demikian ya. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab membuat laporan insiden? Yang bertanggung jawab membuat laporan insiden ini adalah staf rumah sakit yang pertama menemukan kejadiannya atau atasannya. Jadi di sini semua staf rumah sakit boleh membuat laporan insiden. Idealnya memang yang pertama kali menemukan kejadian atau atasan staf dari yang menemukan kejadian tersebut bisa membantu untuk membuat laporan insidennya, ya. Selain itu, bisa juga staf rumah sakit yang terlibat dengan kejadian atau atasannya, dan tentu ini akan lebih bagus ya, karena dia yang tahu persis tentang insiden keselamatan pasien yang terjadi pada pasien ya. Tapi apabila staf yang terlibat enggan atau takut membuat laporan gitu ya, orang yang melihat boleh juga membuat laporan. Dan tentu ini sebenarnya laporan ini bukan bertujuan untuk menghukum siapa saja yang terlibat, bukan itu. Jadi kami di Subkomite Keselamatan Pasien, setelah menerima laporan insiden keselamatan pasien, kami akan melakukan investigasi sederhana maupun membuat
root cause analysis dari insiden ini untuk kemudian menganalisa, selanjutnya memberikan rekomendasi apa-apa saja yang harus dilakukan agar insiden serupa tidak terjadi kembali, seperti itu ya. Jadi kami bukan menghukum staf yang terlibat kejadian atau staf yang melapor, sama sekali tidak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut untuk membuat laporan insiden keselamatan pasien, kemudian menyerahkan pada kami di subkomite keselamatan pasien. Nah, yang perlu diingat setelah membuat laporan insiden ya adalah laporan insiden harus segera dilaporkan, yaitu jangan lebih dari 2 kali 24 jam ya. Sebaiknya segera dilaporkan. Kemudian jangan menunda insiden report dengan alasan akan di-follow up atau ditandatanganin oleh atasan, seperti itu ya. Tidak ada alasan untuk itu. Jangan juga menambah catatan medis pasien bila telah tercatat dalam insiden report. Jadi tidak perlu ditambah-tambahin dengan karangan-karangan agar untuk mencocok-cocokkan supaya kejadiannya itu lebih smooth seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Selain itu, insiden report yang sudah dibuat jangan diletakkan pada rekam medik pasien karena ini sifatnya rahasia. Dan yang terakhir, jangan membuat kopi insiden report untuk alasan apapun. Karena ini sifatnya rahasia, jadi insiden report hanya dibuat satu, kemudian diserahkan ke subkomite keselamatan pasien. Dan hati-hati, jangan sampai ada orang luar yang mengetahui laporan insiden ini, karena ini bisa menjadikan gugatan atau klaim ke rumah sakit apabila pihak luar mengetahui adanya insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit kita. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian dulu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.